Selamat pagi Bapak Ibu para penguji. Saya atas nama Agustinus Kakak mengatakan dengan sebenarnya bahwa saya yang telah membuat video bimbingan konseling dengan identitas lengkap. Saya menampilkan KTP atas KTP saya pribadi atas nama Agustinus Kakak, berlaku seumur hidup. Terima kasih atas pengertiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan di dalam video, kekurangan dalam melakukan bimbingan belajar, bimbingan klasikal. Salam. Selamat pagi. Sekali lagi, selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini kita belajar tentang corona. Nah, ini ada beberapa poin yang kita harus belajar. Adapun tujuan daripada kegiatan kita hari ini, yang pertama, sebelum kita lanjut, sudah berdoa? Belum. Satu orang pimpin kita dalam doa. Siap, Kemat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, teman-teman semua. Sebelum kita mulai, coba simpan dulu itu. Kita relaksasi dulu supaya kita siap menerima. Coba tarik nafas. Tarik lagi. Tarik, lepas, tarik. Supaya kita siap menerima mata pelajaran ini. Adapun tujuan hari ini kita belajar supaya adik-adik bisa paham apa itu corona. Karena yang kita dengar selama ini terlalu banyak yang sudah yang berbicara, banyak yang kita lihat di TV maupun di gambar, seperti yang kita pelajari sebentar. Yang kedua, ciri-ciri orang yang terinfeksi atau yang kena corona. Yang ketiga, bagaimana cara mencegah. Penyakit itu. Lalu yang berikut, yang terakhir yang kita pelajari, supaya adik-adik, supaya siswa mampu menerapkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Sekarang saya bertanya, apakah adik-adik siap menerima pelajaran? Siap, Pak. Siap? Siap, Pak. Yang pertama, saya mau tanya dulu. Dari bulan Januari atau dari bulan Desember, sudah banyak kita mendengar apa itu corona. Betul? Sudah pernah lihat? Belum pernah lihat. Puji Tuhan karena kita belum ada yang kena. Iya tak? Karena belum ada yang kena. Nah, mungkin ada yang menjelaskan apa itu corona. Mungkin ada.
Kita absen dulu, kita cek dulu ya Hira. Sebelum kita lanjut, nah, kita absen dulu. Yang nama Adelaide, ini kelas berapa ya? Adriana Inyamete? Inyamete. Angelina? Ada Pak. Angelina. Ansensia? Antonio Darmeno? Alba. Antonio Darmeno Alba. Apliana Burakata? Domingus Balimeno? Ada Pak. Domingus Mole? Sasaki. Donatus Pokaraku? Ada Pak. Elvianus Dara Menengah? Di luar. Emerensiana? Ada Pak. Emerensiana Astiana? Heldiana Ratnegi? Ada Pak. Mana? Coba kata. Imelda Amugaka? Ada Pak. Imelda Amurahi? Di luar. Deprianus Jabadola? Ada Pak. Mana? Carolina Kaligoba? Katrina Inabalu? Ada Pak. Christina Hulabuku? Inamete? Ada Pak. Coba kata. Christophalus Gongoli? Di luar. Keluar? Insaf Kristo Lexianus Mole? Ada Pak. Magdalena Amugaka? Margarite? Keluar juga. Dengan Maria Melka? Marcelina Mole? Trian Tobani? Di Pak. Berarti total di sini ada 20 orang. Sekarang kita lanjut. Tadi yang biasa dipanggil Peri, ya? Peri. Tadi Peri sudah menjelaskan pengertian corona. Mungkin ada yang lain? Betul, betul. Betul. Ilo bukan ini. Apa yang mengulung dulu itu? Hah? Baik. Di situ ada tertulis COVID-19 atau di bahasa Inggrisnya COVID-19. Bahasa Inggris 19 itu 19. Penyakit akibat suatu coronavirus baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi pada manusia. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang ditemukan pada hewan dan manusia. Pertama kali corona itu ditemukan pada hewan. Pada hewan. Pertama kali munculnya di mana? Cina. Di Cina. Pertama kali corona muncul di Cina, di negara Cina di Wuhan. Pertama sekali mereka di sana orang Cina yang mendapat atau yang terpapar COVID-19 atau corona. Setelah kita pelajari ini, apa tugas kita? Apa tugas kita? Agar kita bisa menjelaskan kepada orang tua, adik, bapak mama khususnya ketika kita kembali ke rumah.
Mungkin ada lagi? Yang berikut kita masuk pada ciri-ciri orang yang terinfeksi virus corona. Apakah sebelumnya sudah ada yang pernah melihat? Pernah melihat orang batuk? Pernah. Pernah melihat? Pernah. Pernah? Pernah. Pernah batuk? Pernah juga? Pernah. Pernah lihat orang demam? Pernah. Demam itu kalau bahasa daerah kita merindu. Mengerti? Demam tinggi. Bondol, merindu, diartikan lain adalah keingin. Kau bisa praktekkan itu merindu, demam. Engkau macam gempa di situ kalau engkau praktekkan. Karena lihat orang yang sesak, Pernah. sesak. Pernah. Kalau bahasa daerahnya sesak apa? Yang membuat. Engkau bisa praktekkan orang sesak seperti tadi kita relaksasi, tarik napas. Di sini dia tidak bisa lahi kalar. Sesak. Lantun kalar nemu ya baik. Kalar mungkin. Pernah merasakan sakit kepala? Pernah. Karena ada yang namanya sakit migran. Pember, ya kan? Pember, itu namanya migran. Kita tidak bisa melihat, tetapi kita hanya mampu merasakan. Nah, di situ ada 6 ciri-ciri orang yang terinfeksi virus corona. Yang pertama, demam tinggi. Yang kedua, batuk kering. Yang ketiga, lemas. Pernah lihat orang lemas? Pernah. Apa pernah di belakang? Malai. Ya. 16 man. Bon kak lama. Mulai lemas. Ngado ini kena minggu belum. Nah, itu orang yang ciri-cirinya orang yang terinfeksi. Kalau yang sakit kepala itu bukan selamanya juga dia terinfeksi atau terpapar atau makhluk apapun yang ada di corona. Kita harus garis bawahi ini ciri-ciri. Orang yang tidak terkena corona bisa juga dia demam, bisa juga dia lemas, bisa juga dia batuk kering, bisa juga dia sakit tenggorokan, dan bisa juga dia sesak atau kesulitan bernapas serta sakit kepala, sakit tenggorokan atau batuk kering. Tentengan menjawab tengen, itu namanya batuk kering. Batuk tapi tidak ada yang keluar, itu namanya batuk kering. Setelah kita pelajari ini, yang pertama kita harus jaga diri. Ketika kita melihat orang yang ketika kita melihat orang yang batuk, lemas, kita tidak bisa juga langsung mengatakan dia itu kena corona, dia itu terpapar COVID-19. Tetapi kita hanya mampu jaga jarak. Nanti baru kita sampai di poin yang berikutnya. Yang ketiga, di situ bagaimana cara mencegah. Bagaimana cara mencegah penyebaran atau penularan COVID-19 corona. Supaya tidak kena corona, apa yang harus dilakukan?
buat? Mencuci tangan. Yang kedua, menggunakan masker. Kita bersyukur, puji Tuhan, kita di sini di zona hijau, jadi kita tidak dibebankan atau tidak dipaksa harus menggunakan masker. Kalau kita di zona merah, saya tidak bisa hadir di depan teras. Kita diwajibkan belajar secara online. Apa itu online? Itu sampai langit dan bumi. Anda tidak paham. Kita tidak bisa menjelaskan belajar online. HP saja belum dimiliki. Yang kedua, sinyal. Kita dapat sinyal dari mana? Bisa bawa sinyal dari rumah? Tidak bisa. Tidak bisa isi di kantor itu sinyal. Sinyalnya ada sendiri. Kalau ada towernya. Selain menggunakan masker dan mencuci tangan, apa lagi? Apa? Jaga jarak. Bagaimana? Seperti apa jaga jarak? Kalau kita di zona merah, saya tidak bisa dekat dengan ansensia. Saya tidak bisa dekat karena corona ini membuat kita saling mencurigai. Dia curiga saya kena corona, saya juga curiga dia. Jadi kita jaga jarak. Berapa meter paling kurang lebih kita harus jaga jarak 2 meter. Karena corona bisa terbang dia. Kita tidak bisa melihat. Kita hanya mampu, yang melihat itu hanya dokter yang menggunakan apa yang namanya mikroskop. Nah, mikroskop itu adik-adik nanti dapatnya di mata pelajaran biologi dan fisika yang digabung menjadi IPA. Nah, itu di situ ada di sana. Itu 3 poin penting yang harus kita pahami tentang bagaimana mencegah. Apa tadi yang pertama? Menggunakan masker. Yang kedua, jaga jarak. Yang ketiga, rajin mencuci tangan. Sekarang kita masuk di yang keempat. Bagaimana cara mencuci tangan? Untuk mempraktekkan ini, di situ ada mama-mama, ya, ada ibu-ibu di dalam yang sedang mendemonstrasikan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Bila jodoh roh. Ada ibu-ibu yang berasal dari agama Muslim, karena kita lihat dari hijabnya, kerudungnya. Di situ yang pertama, coba baca yang pertama. Cara mencuci tangan yang baik dan benar. Kuat. Hah? Kuat. Eko. Basahi tangan dan tuangkan atau oleskan produk sabun di telapak tangan. Artinya begini. Basahi tangan dengan air, lalu gosokkan sabun. Itu artinya gosokkan produk sabun. Sabun apa saja
karena semua sabun pada dasarnya bisa membunuh kuman. Kuman itu khususnya corona. Yang kedua, tangkupkan tangan. Nah, itu nanti bisa kita praktekkan kalau kita mencuci tangan. Ya, ketika kita mencuci tangan kita bisa praktekkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Karena kita di dalam kelas tidak bisa mendemonstrasikan atau mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Kalau kita mencuci tangan di sini lantai basah. Dari semua yang kita sudah bahas, saya sudah jelaskan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Ada? Tidak ada? Nah, sekarang ada tugas dan dikerjakan hanya 5 menit. Simpan semua. Teksnya disimpan. Sekarang kita lanjutkan. Isi nama lengkap dan kelas. 5 menit. Karena kita sudah menjelaskan dari tadi. Ada 2 soal. Petunjuknya, amatilah gambar di bawah ini dan jelaskan apa yang sedang terjadi pada gambar 1 dan 2. Mengerti? Ansensia, coba baca nomor 1. Di gambar itu apa? Dan ada seorang ibu, seorang perempuan menggunakan ketika melihat itu, apa yang kita lakukan? Tulis. Di sini sudah ada jawab. Sudah ada kolom untuk menjawab. Daripada lagi tulis di kertas lain. Langsung menjawab di situ. Ada 2 antara satu meja bisa diskusi. Iya. Nah, bisa tanya jawab antara silakan diisi.
isi apa yang sedang ada di kepala. Ya, asal jangan gambar itu periuk yang ada di rumah. Satu menit lagi. Satu menit lagi. Sudah, isi. Sudah. Isi yang sesuai yang ada di sini. Ya. Apa yang Anda pikirkan itu yang isi di dalam LKPD, lembar kerja. Ya. Lembar kerja siswa atau peserta didik. Sudah. Cukup. Cukup. Berdoa. Jadi baik. Itu tadi layanan kita atau pembelajaran kita atau bimbingan kita. Yang sekali lagi saya mau menjelaskan. Yang pertama, apa itu corona? Corona adalah suatu virus yang belum ditemukan sebelumnya dan ditemukan pada hewan dan manusia di Cina, di Wuhan. Yang kedua, ciri-ciri orang yang terinfeksi atau terpapar. Paling pertama, tenggorokan sakit, lemas, sakit kepala, demam, apalagi lemas, apalagi sesak napas. Yang berikut, bagaimana cara mencegah? Bagaimana cara mencegah? Yang paling penting, yang pertama apa? Menggunakan masker. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, jaga jarak. Itu yang paling penting.
bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Ya. Ada beberapa tahapan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, sekian layanan kita. Nanti baru kita bertemu lagi setelah semuanya saya selesai. Ya. Nanti baru kita bertemu lagi di layanan berikut untuk menutup seluruh rangkaian kegiatan kita. Kembali lagi kita harus berdoa supaya yang kita pelajari, yang kita dengar, yang kita lihat mampu kita terapkan. Ya, satu orang pimpin doa.